Bab 3. Pria itu memarkirkan mobilnya di depan gereja gotik tua bernama Saint Gregory, sebuah gereja yang terbuat dari kayu dan menjadi salah satu ikon kota itu. Mata hitamnya yang tajam menatap sekeliling dan mulai berjalan menyusuri jalan-jalan berliku yang diapit rumah-rumah kayu warna-warni. Ia menikmati pemandangan yang disuguhkan kota kecil itu, kota yang akan menjadi tempat tinggalnya untuk sementara. Ia membuang nafas berat ketika mengingat seharusnya ia berjalan di sini saat ini bersama dengan kekasihnya, kekasih yang ia sakiti, kekasih yang sangat ia cintai. Tapi semua telah berakhir dan disinilah ia saat ini, sendiri, kesepian, jauh dari orang yang ia cintai. Ia kini berhenti di tepi sebuah kanal yang ada di sisi kota itu dan kembali membuang nafas berat ketika melihat beberapa pasang kekasih terlihat menaiki perahu untuk menikmati pemandangan sepanjang kota dari jalur kanal yang melintas. Ayumi pasti akan menyukai kota ini, ia berkata dalam hati. Ia telah mempelajari kota ini semenjak ia menyadari kalau ia jatuh cinta kepada perempuan bermata bulat itu dan memutuskan untuk hidup bersamanya di sini, jauh dari orang-orang yang mengenal mereka. Jauh dari hingar-bingar kota Busan yang menawan tapi meninggalkan kenangan yang menyakitkan untuk kekasihnya. Ia bahkan telah menyewa rumah bercat putih yang memiliki pemandangan langsung ke atas bukit di mana sebuah kastil berdiri tegak, dan di sisi lainnya menyuguhkan pemandangan kanal yang cantik di saat matahari tenggelam. Bukankah kekasihnya itu sangat menyukai pemandangan eksotis seperti itu? Ia bahkan meminta bantuan temannya yang ada di Paris untuk melihat secara langsung rumah bercat putih itu dan melakukan pembayaran. Tapi sekarang semua sia-sia. Ia hanya akan menempati rumah itu seorang diri dalam kesepian. Tidak, sebuah teriakan anak kecil membuyarkan lamunan pria itu. Ia berkeliling mencari sumber suara, sampai matanya menangkap beberapa anak kecil tengah berada di taman bermain tak jauh dari tempatnya berada. Ia berjalan mendekati kerumunan anak-anak itu hanya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Seorang anak perempuan berambut hitam yang berdiri membelakanginya tengah berhadapan dengan 3 orang anak laki-laki yang sedikit lebih tua. Hanya sedikit yang ia pahami dari pembicaraan anak-anak itu, karena menggunakan bahasa Perancis yang tak begitu ia kuasai. Tapi ia mengetahui kalau anak perempuan itu bernama Elise. Salah satu dari anak laki-laki itu bernama Chris, dan mereka tengah membicarakan tentang ayah mereka. "Ayahku bukan seorang pemabuk," teriak anak perempuan itu. "Bagaimana kau tahu? Kau bahkan belum pernah bertemu dengannya. Dia akan datang menjemputku dan aku akan mengadukan kalian padanya." Suara anak perempuan itu mulai bergetar menahan tangis. Pria yang dari tadi memperhatikan mereka dari jauh kini berjalan semakin mendekat dan hanya menyisakan beberapa meter saja, membuat para anak laki-laki menengadah menatapnya. Yang dibalas pria itu dengan tatapan dingin tanpa ekspresi, sampai akhirnya anak perempuan itu membalikkan badan dan menatapnya. Seketika jantung pria itu seolah berhenti untuk beberapa saat ketika melihat mata bulat yang menatapnya dengan berkaca-kaca. Bibirnya bergetar menahan tangis, tapi yang menarik perhatian pria itu adalah mata itu. Mata bulat yang cerah seolah mengingatkannya kepada kekasihnya. Beberapa saat ia menatap anak perempuan itu dengan terbelalak dan dada berdetak hebat. Ia seolah melihat sosok Ayumi dalam tubuh mungil itu. "Dedi!" teriaknya sambil berlari ke arahnya lalu memeluk kakinya dengan erat. Masih terkejut dengan reaksi tiba-tiba anak perempuan itu, ia hanya berdiri sambil menatap ke bawah. "Elise, dia bukan ayahmu," ujar anak pria berambut coklat keriting dengan bintik-bintik di pipinya. "Ini ayahku," seru anak itu sambil menatap galak ke arah itu sebelum menengadah menatap pria berkulit putih yang juga menatapnya tak berkedip. Anak-anak itu mengedip-ngedipkan matanya yang bulat dengan bulu mata lentik membuat pria itu perlahan mulai membungkuk dan mengangkatnya. "Elise," ucap pria itu dengan suara beratnya yang khas membuat anak itu tersenyum dengan mata berbinar. "Iya, ini aku, Elise," seru anak itu dengan senyum mengembang sebelum menatap ketiga anak laki-laki yang sedang memperhatikan mereka berdua. "Kalian lihat, dia mengetahui namaku,"
Sudah kukatakan aku mempunyai ayah dan dia bukan seorang pemabuk, ujarnya dengan nada bangga. Apa kau ayahnya Elis? Tanya anak laki-laki bertubuh gempal tak percaya. Pria itu perlahan mengangguk yang membuat senyum Elis semakin lebar lalu memeluknya erat. Sekarang sebaiknya kalian pergi sebelum Dedi menghukum kalian semua, Elis berkata dengan penuh percaya diri yang membuat ketiga anak laki-laki itu langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Aku tahu Dedi akan datang. Mama pasti senang melihatmu. Mama? Elis mengangguk semangat. Mama Ana, ibuku. Elis, apa kau bisa bahasa Inggris? Elis kembali mengangguk semangat menjawab pertanyaan pria yang masih menggendongnya. Kami selalu berbicara dengan bahasa Inggris, tapi Nenek Sri selalu berbicara dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Apa kau dari Indonesia? Iya, tapi aku belum pernah ke sana. Kata Mama, di sana sangat panas karena banyak laut. Elis berceloteh tentang negara kelahiran ibunya yang membuat pria itu hanya terdiam. Satu lagi yang membuatnya mengingatkan kepada Ayumi, Indonesia. Jadi di mana mamamu? Tanya pria itu setelah sadar dari lamunannya. Mama ada di Rumah Putih. Rumah Putih? Elis mengangguk. Iya, di sana, ucapnya sambil menunjuk ke arah ujung jalan dengan tangan mungilnya. Membuat pria itu tersenyum dan mulai berjalan dengan Elis masih digendongannya. Sedangkan anak itu tak berhenti-hentinya bercerita tentang kakek nenek, pamannya, bahkan dia bercerita tentang Chris dan teman-temannya yang selalu mengganggunya karena tidak memiliki ayah. Sesekali pria itu akan tersenyum untuk menanggapi ceritanya, dan lagi-lagi ia tersihir ketika menatap mata bulatnya, mata yang mengingatkannya pada seseorang yang ia cintai. Kita sampai, serunya dengan suara riang. Mereka kini berdiri di sebuah rumah kayu bercat putih dengan tanaman hias yang menempel di dinding luarnya. Pria itu mengangkat alisnya mengetahui di mana mereka saat ini sebelum masuk ke dalam rumah. Rumah 3 lantai itu hanya memiliki ruangan yang kosong di lantai pertama dan 2 buah kamar dan kamar mandi di lantai 2. Sedangkan lantai atas biasanya digunakan sebagai gudang. Rumah sederhana tapi sangat hangat dan cantik. Rumah yang seharusnya ia tinggali bersama Ayumi. Ia menatap sekeliling di mana barang-barangnya telah sampai, dan ia melihat seorang perempuan dengan mengenakan dress berwarna kuning dengan bunga-bunga kecil tengah mengangkat sebuah dus dan menyusunnya di pinggir ruangan. Mama, perempuan itu berbalik ketika Elis memanggilnya. Ia bisa melihat perempuan itu masih muda, bahkan terlalu muda untuk memiliki anak sebesar Elis yang kini meminta turun, dan langsung berlari ke arah perempuan yang ia panggil mama itu, meninggalkannya berdiri sendiri dengan mata perempuan itu mengawasinya. Lihat, aku membawa Dedi untuk kita. Perempuan itu menatap mereka bergantian dengan sorot mata tak percaya ketika mendengar ucapan Elis. Dedi? Iya, Dedi, ucap Elis dengan mata berbinar menatap Ana yang masih terlihat bingung. Dedi, ini mama Ana, lanjut Elis sambil menarik mamahnya yang belum sembuh dari keterkejutan mendekati pria yang dia panggil Dedi. Pria itu tersenyum singkat sambil menatap Ana yang hanya terdiam merasa bingung sampai akhirnya akal sehatnya kembali. Ana, ucap Ana sambil mengulurkan tangannya setelah sebelumnya ia lap ke bajunya karena takut kotor. Lee So-hyuk, ujarnya sambil menerima ularan tangan Ana dan kembali tersenyum singkat. Dedi tidak tahu nama mama? Elis bertanya sambil menengada menatap pria yang memiliki tinggi badan 190 itu dengan wajah polosnya, membuat pria itu tersenyum kemudian berjongkok di hadapannya. Dedi lupa, kami sudah lama tidak bertemu, ucapnya sambil tersenyum lembut membuat gadis kecil itu mengangguk mengerti. Mama, Dedi lupa namamu, tapi Dedi tak lupa namaku. Dia tahu namaku Elis. Ana menatap putrinya sesaat sebelum berkata, dia bukan.
Perkataan Ana terhenti ketika dia melihat pria yang kini tengah berjongkok di depan Alice itu menggeleng pelan, membuatnya terdiam beberapa saat sambil menatap pria di hadapannya tak mengerti. "Bukan apa, Ma?" Ana mengalihkan pandangannya ke arah putrinya yang tengah menatapnya penasaran. "Tidak, bukan apa-apa. Mama lupa apa yang mau Mama katakan." Alice terkikik mendengar ucapan Ana. "Mama pasti lapar," ucapnya dengan wajah geli. Dia lalu memutar kepalanya hingga menatap Dr. Lee. "Mama selalu lupa apapun kalau dia lapar," lanjutnya sambil kembali terkikik membuat Ana tersenyum. "Tuan Lee Ana sedikit kesulitan ketika memanggil nama pria itu yang membuat pria itu kembali berdiri menjulang di hadapannya. "Stephen Lee, itu nama baratku. Kau boleh memanggilku Steve," ucapnya yang mendapat anggukan mengerti dari Ana. "Apa kau yang membereskan rumah ini?" Lanjutnya sambil berjalan mengelilingi rumah yang masih kosong selain tumpukan dus dan barang-barang yang belum dibereskan. "Iya, seseorang akan segera menempati rumah ini." Pria itu mengangguk-nganggukkan kepala. Dia kini berjalan ke arah jendela dan terlihat menatap keluar. "Pemandangan yang indah," ujarnya dengan sorot mata menerawang. "Aku tahu, karena itulah aku menyewanya." Ana terbelalak menatap pria itu yang tengah berdiri sambil bersandar pada dinding dekat jendela, sambil memasukkan tangannya ke dalam saku celana. Dengan bias sinar matahari dari jendela menjadikannya seperti seorang model yang tengah melakukan pemotretan untuk sebuah majalah mode. "Jadi kau yang akan menempati rumah ini?" Ia mengangguk membenarkan, membuat Alice menatapnya dengan mata berbinar. "Jadi Dedi akan tinggal di rumah putih?" tanyanya dengan semangat. Pria itu menatap Alice dan kembali mengangguk sambil tersenyum lembut. "Hore, Mama, Dedi tak akan meninggalkan kita lagi. Dan sekarang Chris dan temannya tak akan menggangguku lagi," lanjutnya dengan penuh semangat. "Aku harus memberitahu Chloe tentang Dedi." "Alice, tunggu!" seru Ana memanggil putri kecilnya yang tengah berlari keluar rumah. "Biarkan saja," ucapnya dengan santai sambil tersenyum melihat Alice yang telah menghilang entah kemana. "Oh, kau belum tahu siapa Chloe. Kalau dia mengetahui sesuatu, maka dalam hitungan menit seluruh kota akan mengetahuinya juga." Pria mengangkat alisnya santai lalu mengangkat bahu tak peduli. Ia sudah terbiasa menjadi pembicaraan orang-orang, jadi yang perlu ia lakukan hanya diam seperti biasa. Maka lambat laun berita itu akan segera menghilang. "Ana, apa kau bisa membantuku membongkar barang-barangku?" pintanya untuk mengalihkan perhatian perempuan itu. Dan untuk sesaat dia melihat Ana sedikit bimbang antara mengejar Alice atau membantunya. Tapi akhirnya dia mengangguk dan kembali menaruh kardigan putihnya di tiang gantungan jaket yang ada di pojok ruangan. Beberapa jam kemudian mereka masih membereskan barang-barang milik dokter tampan itu, dan mereka berdua mengerjakannya dalam diam. Sesekali Ana akan mencuri pandang ke arah pria yang terlihat tampan walaupun terlihat tanpa ekspresi. Tapi Ana bisa melihat garis senyum halus di wajahnya yang menandakan kalau pria itu dulunya adalah orang yang selalu tersenyum. Membuatnya bertanya, apa ada sesuatu yang membuat pria itu terlihat dingin tanpa ekspresi, seolah membentengi dirinya sendiri dari dunia sekitarnya.